Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang masyarakat semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga kita selalu sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam mari kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan alhamdulillah terkumpulnya kita hari ini merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan serta kesempatan untuk menghadiri acara ini. Terima kasih kepada masyarakat yang sudah menghadiri acara ini, dan terlaksananya kegiatan ini merupakan bentuk kerjasama antara Puspensos, Kementerian Sosial, dan Dinas Sosial. Acara ini merupakan bagian dari program Kementerian Sosial pada bidang pendidikan, penelitian, pelatihan, pengembangan, dan penyuluhan sosial. Perkenalkan, nama saya Dea Lestari. Di sini saya merupakan bagian dari Kementerian Sosial yang bertugas memberikan penyuluhan sosial tentang penanganan bencana. Sebelumnya, apakah masyarakat sudah tahu tugas dari Kemensos itu apa? Nah, jadi Kementerian Sosial adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan serta membidangi urusan di dalam negeri, dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan di bidang sosial. Pada penyuluhan kali ini, saya akan membahas tentang penanganan bencana. Presiden Jokowi selalu mengingatkan agar kita selalu ingat akan bencana-bencana yang mungkin terjadi dan tidak akan terduga, serta bencana yang bisa berdampak besar bagi kita semua. Presiden yakin bencana-bencana tersebut dapat dikurangi dan dapat dicegah oleh kita semua. Namun, dalam hal ini masyarakat kurang sigap dalam menghadapi bencana. Sigap terhadap ancaman bahaya sesuai dengan karakteristik wilayahnya, baik itu geologi, vulkanik, limbah, hidrometeorologi, biologi, dan pencemaran lingkungan. Oleh karena itu, Presiden ingin pemerintah pusat serta pemerintah daerah dan masyarakatnya sendiri bisa bersinergi dalam upaya pencegahan dan meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana. Dalam menindaklanjuti perintah Presiden tentang penguatan dan manajemen penanganan bencana, Kemensos sudah menyiapkan beberapa langkah. Untuk yang paling mendasar yaitu mendorong serta mendukung pembahasan rancangan undang-undang penanggulangan bencana yang kini masuk program legislasi nasional atau Prolegnas. Dalam hal penanganan bencana ini, Kemensos bekerja sama dengan BNPB, namun secara umum dampak bencana masih cukup luas. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu mekanisme yang lebih sistematis dan terkoordinasi yang melibatkan semua pihak. Di luar penguatan kerangka regulasi kebencanaan, Kemensos menetapkan 4 langkah utama dalam penanganan saat terjadi bencana. Untuk langkah yang pertama yaitu bekerja sama dengan Dinas Sosial dan Taruna Siaga Bencana di wilayah yang terdampak bencana. Dan ini untuk keperluan asesmen, yakni mendata kebutuhan mendasar dan jumlah warga di pengungsian yang terkena dampak bencana. Kedua, yaitu pengerahan Tagana dan tim kawasan siaga bencana atau KSB untuk pendataan korban, evakuasi korban ke tempat aman, khususnya untuk kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, ibu hamil, penyandang disabilitas, dan kelompok khusus lainnya. Dan yang ketiga yaitu distribusi logistik, pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana yang bersumber dari gudang pusat Kemensos RI dan gudang pusat provinsi.
Dan yang terakhir, yaitu yang keempat, menyediakan dapur umum lapangan dan layanan dukungan psikososial atau LDP untuk pemenuhan kebutuhan dasar penyintas di lokasi pengungsian, khususnya untuk anak-anak. Dalam setiap kejadian bencana alam, pemerintah, dalam hal ini Kementerian Sosial Republik Indonesia, hadir di tengah lokasi bencana alam guna memberikan perlindungan sosial kepada korban bencana alam. Tidak hanya itu, Kemensos juga menyalurkan santunan kematian untuk ahli waris korban meninggal sebesar 15 juta per jiwa. Untuk pasca bencana sendiri, Kemensos menyalurkan jaminan hidup dan juga bantuan sosial program keluarga harapan bagi penyintas yang jatuh miskin karena bencana. Pada tahap antisipasi sebelum bencana terjadi, Kemensos akan mengembangkan KSB kepada masyarakat, di mana KSB ini merupakan wadah formal penanggulangan bencana berbasis masyarakat. Fokusnya adalah memberikan edukasi kepada masyarakat dan memfasilitasi penyusunan standar pelayanan minimal bidang penanggulangan bencana yang mengatur pembagian tugas dan kewenangan antara pusat dan daerah dalam penanggulangan bencana. Dalam optimalisasi penanganan bencana, Mensos berencana meningkatkan perhatian kepada Taruna Siaga Bencana atau Tagana. Hal ini dikarenakan bentuk apresiasi terhadap Tagana yang sudah berkomitmen serta bekerja sama dan bekerja keras dalam hal penanganan bencana. Hal ini dalam pertimbangan Tagana sendiri merupakan bagian dari kearifan lokal. Dicontohkan pada saat gempa dan tsunami di Aceh beberapa tahun silam, khususnya di Simele, diperkirakan banyak sekali korban jiwa. Nyatanya tidak. Ini bukti bahwa kearifan lokal memiliki peran penting dalam penanganan bencana. Oleh karena itu diusulkan untuk diperkuat. Mereka ini kan memiliki kekuatan lokal dan kearifan lokal serta mereka berada di garis depan dalam hal penanganan bencana. Dan mereka juga bersedia 24 jam bekerja keras dalam medan yang sangat berat. Seperti yang sedang kita lakukan sekarang, yaitu mengadakan penyuluhan kepada masyarakat yang bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat untuk memperkenalkan gejala alam sehingga masyarakat bisa lebih mengenali dan lebih bersahabat dengan lingkungan tempat tinggal. Hal ini penting mengingat sebagian besar wilayah Indonesia rawan terhadap bencana, mulai dari banjir bandang, tanah longsor, gempa bumi, sampai tsunami. Masyarakat harus diedukasi sejak dini bagaimana memahami bahaya dan sinyal akan terjadinya bencana, baik bencana alam atau bencana sosial. Setidaknya sudah bisa dideteksi dini sehingga bisa menyelamatkan diri sendiri. Pada saat bencana, Kemensos mengaktifasi sistem yang sudah dipersiapkan untuk menanggulangi bencana alam secara terpadu. Sistem yang dimaksud adalah klaster nasional yang sudah dikoordinasikan dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, di mana Kementerian Sosial Republik Indonesia mempunyai tugas yaitu memberikan perlindungan dan pengungsian serta klaster untuk logistik. Seperti yang sudah kita ketahui bahwasannya sudah 1 tahun terakhir ini
negara Indonesia, bahkan tidak hanya negara Indonesia tetapi seluruh dunia mendapatkan bencana virus COVID-19. Bencana yang tidak pernah terduga dan tidak pernah terbayangkan bisa terjadi dalam kurun waktu yang lama. COVID-19 ini merupakan virus yang berasal dari Wuhan, negara Cina, dan ditemukan pada awal-awal tahun 2019. Dan COVID-19 ini memberikan dampak yang sangat besar, baik itu dalam perekonomian, pendidikan, maupun hal lainnya di negara Indonesia ini. Dalam hal ini, Kemensos sudah berupaya dalam menanggulangi COVID-19. Kementerian Sosial terus mendorong agar keluarga penerima manfaat atau KPM dan program Keluarga Harapan graduasi tidak kembali jatuh miskin di masa pandemi COVID-19. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menggelontorkan bantuan stimulan intensif modal usaha atau BSIMU sebanyak 5 miliar rupiah untuk 10.000 KPM. Melalui program kewirausahaan sosial, Kemensos mendorongkan bantuan stimulan intensif modal usaha atau BSIMU sebanyak 5 miliar rupiah untuk 10.000 KPM. Melalui program kewirausahaan sosial, Kemensos mendorong penguatan usaha mikro yang diharapkan juga bisa menggerakkan roda ekonomi di masa pandemi ini. Di awal bulan Maret, Kemensos mengaktifkan dapur umum di Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata, Jakarta Selatan yang didukung 150 personel dari Taruna Siaga Bencana atau Tagana dan memproduksi lebih dari 6.000 porsi makanan siap saji setiap harinya selama 14 hari berturut-turut. Makanan-makanan itu didistribusikan secara merata untuk para pekerja informal di wilayah DKI Jakarta yang terdampak COVID-19 karena pada saat itu dilakukannya PSBB di Jakarta. Terkait penanganan pandemi dari sisi ekonomi, Kemensos melakukan tugas utama perlindungan sosial dengan menyalurkan bantuan sosial atau bansos. Kemensos membagi program bansos dalam 2 jenis, yaitu program Keluarga Harapan atau PKH dan program sembako atau bantuan pangan non-tunai atau BPNT. Sejak awal November 2020, ada 3 jenis bansos yang penyalurannya telah mencapai 100%, antara lain PKH, bansos tunai, BPNT, dan bansos beras. Untuk mendukung pelaksanaan program bansos-bansos tersebut, anggaran Kemensos mengalami peningkatan beberapa kali di tahun 2020. Selain penanganan dari Kemensos maupun pemerintah lainnya, masyarakatnya sendiri harus melakukan penanganan dan pencegahan agar tidak terkena COVID-19 dan memutus rantai penularan COVID-19 dengan menerapkan protokol kesehatan. Untuk mempersingkat waktu, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam penyuluhan kali ini. Jangan lupa menerapkan protokol kesehatan yaitu 3M, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Karena 3M merupakan penanganan paling dini agar kita tidak terjangkit COVID-19. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan baik dalam ucapan maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.